Mari kita bernyanyi di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Fiksi dapat berupa tulisan, gambar, atau film. Oke, betul ya. Bahwasanya non-fiksi itu adalah suatu tulisan yang berdasarkan fakta dan kenyataan dan bukan juga suatu imajinasi ataupun rekaan penulis. Tetapi non-fiksi itu juga dapat berupa seperti tulisan, gambar, atau lain-lain. Nah, setelah kita memahami pengertian dari non-fiksi, sekarang kita akan mempelajari apa ciri-ciri dari non-fiksi, di mana ciri-cirinya yaitu 1. Berisi informasi, berisi juga pengetahuan atau wawasan. Dan yang kedua yaitu bersifat faktual, sesuai dengan keadaan atau kejadian yang sebenarnya. Berikutnya yaitu ditulis secara objektif, berfokus pada hal yang akan dijelaskan. Berikutnya yaitu penjelasan dapat berupa gagasan ilmiah berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu ciri dari non-fiksi itu yaitu dapat juga dilengkapi dalam gambar, grafik, tabel,
Di dalam teks ini ada 4 pertanyaan. Jadi ibu akan membagikan dan anak-anak semua akan menjawab. Ibu bagikan ya. Parang gelap. Nah, setelah anak-anak semua akan membacanya, kemudian ada beberapa pertanyaan nanti yang akan ditanyakan tentang contoh teks yang ibu serahkan. Bisa tahu sana. Jadi mufano dus. Oke anak-anak semua. Jadi sebelum ibu mengumpulkan kertas kalian, di sini terlebih dahulu ibu akan membacakan salah satu contoh dari teks non fiksi yang telah ibu buat. Yaitu ibu bacakan biografi I.R. Soekarno. Insinyur. Di mana I.R. Soekarno biasa dipanggil dengan sebutan Bung Karno adalah seorang negarawan, orator dan presiden pertama yang menjabat sejak tahun 1945 sampai 1967. Ia menjabat sebagai presiden setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya Muhammad Hatta. Selain dikenal sebagai bapak proklamator, Soekarno juga dikenal sebagai pencetus Pancasila dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Soekarno adalah pemimpin perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda. Ia adalah pemimpin terkemuka gerakan nasionalis Indonesia selama masa kolonial dan menghabiskan lebih dari 1 dekade di tahanan Belanda hingga dibebaskan oleh penjajah Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Soekarno dan rekan-rekan nasionalnya berkolaborasi dengan Jepang untuk mendapat dukungan bagi upaya perang Jepang dari penduduk sebagai imbalan atas bantuan Jepang dalam menyebarkan ide-ide nasionalis. Setelah Jepang menyerang Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan Soekarno diangkat menjadi presiden. Ia memimpin perlawanan Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali Belanda melalui cara diplomatik dan militer hingga pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Oleh karena itu, ia diberi gelar sebagai Bapak Proklamasi. Setelah era demokrasi liberal Indonesia yang kacau, demokrasi parlementer, Soekarno mendirikan sistem autokrasi yang disebut demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, yang berhasil mengakhiri ketidakstabilan dan pemberontakan yang mengancam kelangsungan hidup negara yang beragam dan terpecah belah tersebut. Pada awal tahun 1960,
objek dalam teks bacaan. Erni. Baik Bu, jawaban dari soal identifikasikan ciri objek dalam teks bacaan terdapat di paragraf kedua, yaitu Soekarno adalah pemimpin perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda. Ia adalah pemimpin terkemuka gerakan nasionalis Indonesia selama masa kolonial dan menghabiskan lebih dari 1 dekade di tahanan Belanda hingga dibebaskan oleh penjajah Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Oke, betul ya. Berikan tepuk tangan kepada identifikasi ciri dari objek tersebut, yaitu tentang Soekarno, di mana dia menghabiskan lebih dari 1 dekade di tahanan Belanda hingga dibebaskan oleh penjajah Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Yang ketiga yaitu identifikasilah urutan dan proses kejadian dalam teks bacaan. Buat anak kami Mince, silakan berdiri, jawab jawaban soal nomor 3. Jawaban nomor 3 yaitu setelah Jepang menyerah, Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Soekarno diangkat menjadi presiden. Ia memimpin perlawanan Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali Belanda melalui cara diplomatik dan militer hingga pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Oleh karena itu, ia diberi gelar Bapak Proklamasi. Oke, betul sekali ya. Identifikasilah urutan proses kejadian dalam teks bacaan, di mana pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahwasanya Soekarno dan Muhammad Hatta telah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu identifikasilah nilai-nilai dari berbagai teks non-fiksi dalam bentuk cerita. Buat anak kami Jenny, silakan jawaban nomor 4. Jadi jawaban nomor 4 itu terdapat pada paragraf ketiga di akhir kalimat, yaitu pada tahun 1967 Soeharto resmi memasuki jabatan presiden menggantikan Soekarno yang tetap berada dalam tahanan rumah hingga meninggal pada tahun 1970. Nilai-nilai dari berbagai teks yaitu tentang kebebasan Soekarno ini, yaitu bahwasanya nilai-nilainya yaitu tentang sebuah perjuangan Soekarno dalam